kali ini sudah hadir di pameran temporer yang dilakukan oleh Keraton, yang notabene kami melakukan 2 kali setahun, dan ini adalah pameran akhir tahun yang berjudul Rama Iswari. Nah, di mana kisahnya adalah memang menceritakan tentang peranan wanita, atau yang utama adalah peranan dari permaisuri di lingkungan Keraton Yogyakarta. Nah, kalau sekarang banyak yang beredar bahwa perempuan itu adalah konco wingking, tugasnya hanya di rumah dan lain sebagainya, saya harap dengan pameran ini bisa membuka mata semua laki-laki dan wanita bahwa peran perempuan seorang permaisuri tidak hanya luluran dan minum jamu gitu ya, tapi begitu banyak peran lainnya, yaitu bernegosiasi, menjadi menteri keuangan, menghandle sekian ratus golden tadi, dan juga bagaimana mereka memang dididik secara militer juga, dididik sebagai negosiator, politikus dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan pameran ini bisa kita perempuan itu menulis narasi kita sendiri di luar dari narasi yang kolonial sudah tulis untuk sejarah kita. Ya, jadi di pameran ini kita menonjolkan 7 permaisuri dari permaisuri nomor HB2, HB pertama sampai HB10. Kita pilih 7 yang memang memiliki keunikan cerita sendiri-sendiri. Dan tidak banyak sebenarnya kisah permaisuri ini tertuangkan dalam sebuah manuskrip. Sangat sedikit sekali ceritanya. Tetapi dari arsip-arsip yang kami gali dan lain sebagainya, ternyata terbukti bahwa peran mereka itu begitu luar biasa. Jadi kalau di manuskrip biasanya hanya menuliskan tentang laki-laki, tentang bagaimana manuskrip ini dibentuk, dan juga beberapa banyak cerita tentang yang diulas dengan zaman kolonial dan lain sebagainya, itu tentang peranan laki-laki. Tetapi bukti nyata dari arsip sehari-hari menunjukkan bahwa peran wanita itu luar biasa. Jadi kita tampilkan banyak sekali, nanti ada prajurit perempuan, ada data-data catatan keuangan dan lain sebagainya. Saya rasa itu memang harus supporting dari perempuan lain. Contohnya adalah ibu saya. Ibu saya mendidik saya untuk sama rata, berimbang dengan siapapun suami saya di kemudian hari. Jadi dari kecil kami sudah didudukan dalam posisi seperti itu. Kita diberi tanggung jawab oleh Ngeso Dalem memimpin departemen-departemen yang sebelumnya dipimpin oleh laki-laki. Sehingga banyak sekali sebenarnya narasi-narasi di luar sana yang membrainwash wanita untuk dimasukkan ke dalam satu kotak tertentu. Sehingga ini kenapa kami ingin menceritakan ulang sejarah yang ada, supaya masyarakat mengetahui bahwa kota itu sebenarnya tidak ada. Kota itu dibentuk dari pendapat dan pemikiran masyarakat yang dibentuk pada zaman kolonial. Sehingga ini harapannya menyadarkan masyarakat bahwa kota itu sebenarnya tidak ada. Hanya bagaimana kita bisa membuka kota itu sendiri. Di media sosial itu semuanya adalah dari satu sisi. Tidak ada cerita dari dua belah pihak. Sehingga yang pertama adalah kita jangan terlalu terbawa perasaan ke dalam sebuah media sosial. Karena kehidupan seseorang itu tidaklah sesimpel itu. Perempuan terkena kekerasan atau perempuan yang melakukan kekerasan itu tidak semudah hanya permasalahan di hari itu saja, tetapi ada masalah masa lalu yang mungkin kita juga tidak tahu. Sehingga harapan saya adalah paling tidak kita netral berpikir, terutama dalam saat kita melihat sebuah media sosial. Kita harus mencari tahu, paling tidak menelaah dengan, kita bukan ahli psikolog, kita tidak mengetahui psikolog dari seseorang pada saat itu terjadi kejadian. Jadi mungkin ada masa lalunya yang kita tidak pernah tahu dan lain sebagainya. Sehingga
utamakan untuk mensupport wanita tanpa perlu merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menjadi perempuan merasa unggul dengan menginjak laki-laki. Itu juga tidak bisa. Karena kita juga tidak berharap bahwa laki-laki meninggikan dirinya dengan menginjak perempuan.